Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi thumma na'udzu billahi minal bid'ah wa minan nar. Ikhwani fid din, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, melalui lisan ini terucap lafal alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci. Nah, melalui mimbar khutbah Jumat di siang hari ini, saya mengajak kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan, kadar keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala, dimanapun kita berada, dan senantiasa istiqamah berada di atas sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita gigit dengan gigi geraham kita, kita genggam sunnah itu dengan kuat, walaupun terasa panas laksana menggenggam bara api. Namun janganlah kemudian dilepaskan sampai kita berjumpa dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di Telaga Al-Kautsar. Ibnu Fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, tertanggal 1 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, izinkan saya selaku khatib menyampaikan sedikit nasihat terkait materi khutbah Jum'ah dengan judul mengambil ibrah
atau pelajaran dari surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 27. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Allah Jalla wa Ala firmankan, wa adzin fid nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh dan di sana. Ifani fiddina azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat di atas dijelaskan dan dijabarkan oleh mufassirin, para ahli tafsir. Di antaranya wa adzin fin nasi bil hajj, dan umumkanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya mengatakan maksudnya yakni umumkanlah wahai Ibrahim alaihissalam kepada manusia untuk menyeru mereka agar berhaji menuju Baitullah yang kami perintahkan kepadamu untuk membangunnya. Dan disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya beliau berkata, ya Rabbku, bagaimana caranya aku menyampaikannya kepada manusia sedangkan suaraku tidak sampai ke mereka. Lain halnya zaman sekarang, promosi kabar bisa diakses dengan mudah. Tatkala itu belum kita jumpai HP, media-media elektronik terbatas, sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyatakan, ya Rabbku, bagaimana caraku menyampaikan kepada manusia sedangkan suaraku tidak sampai kepada mereka. Maka dikatakanlah kepadanya, umumkanlah dan kami Allah akan menyampaikannya. Kemudian beliau berdiri di tempat berdirinya. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa beliau berdiri di atas batu. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain beliau berdiri atas bukit Sofa. Disebutkan juga dalam riwayat lain beliau berdiri di atas gunung Abu Qabis. Kemudian beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian telah membuat suatu rumah, maka berhajilah. Ifani fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus.
Imam Al-Qurtubi rahimakumullah mengatakan dalam tafsirnya, Allah berjanji kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahwa manusia akan memenuhi panggilannya untuk berhaji ke Baitullah dengan berjalan kaki ataupun dengan berkendaraan. Disebutkan pada ayat ini mereka akan mendatangimu, maksudnya mereka akan mendatangi Ka'bah, karena yang memanggil adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Barang siapa mendatangi Ka'bah, maka seolah-olah dia mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena dia telah memenuhi suaranya. Ibani fiddin a'azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya'tina min kulli fajjin amiq, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Dan kita semua bisa menyaksikan hal ini, ikhwani fiddin a'azakumullah. Seluruh orang yang beriman, ketika dia telah mengetahui adanya syariat dan kewajiban berhaji, maka pasti dia akan rindu untuk bisa berhaji atau berumrah. Oleh karenanya itu Imam Ibnu Katsir rahimakumullah mengatakan, tidak ada satupun orang Islam kecuali dia pasti sangat rindu untuk melihat Ka'bah dan tawaf di sana. Oleh karenanya manusia bermaksud untuk mengunjunginya dari segala arah dan penjuru. Ibani fiddina azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan yang dapat kita petik dari Quran surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 27 ini sampai 29. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk memanggil manusia agar berhaji ke Baitullah. Kemudian Allah Jalla wa Ala memperdengarkan suara seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada seluruh manusia agar mereka memenuhi panggilannya. Yang kedua, kesimpulan atau faedah yang dapat kita petik, orang-orang yang beriman akan mendatangi Ka'bah dari segala penjuru dunia, baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan, dengan berbagai jenis kendaraan tentunya. Dan yang ketiga, ikhwani fiddin a'azakumullah, orang yang berhaji akan mendapatkan berbagai manfaat dunia maupun akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ifani fiddin a'azakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Berkali-kali kita ingatkan melalui mimbar Jumat ini bahwasanya orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan tentunya yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Kematian jamaah akan menimpa kita dimanapun kita berada, baik kita berada di benteng yang kokoh dan tinggi,
tatkala jatah umur yang telah ditentukan Allah Jalla wa'ala kepada kita habis, maka itulah ajal yang tidak mungkin kita lari darinya. Untuk itu marilah kita heningkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga kita dimatikan, diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Wa qala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.